malam hari jam 1. Berupa cahaya bersinar nggih, yang sangat terang, menyala Bu nggih. Menyala. Itu ceritanya itu dari timur. Dari timur itu jalannya ke barat. Melayang di atas Bu nggih. Iya. Bara api yang melayang itu lama Bu? Lama. Ada 1 jam. Ada 1 jam melayang-layang di udara gitu. Balik. Warna-warna le. Wih. Oh. Waduh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di sana ya, itu sebuah gerumbul atau bisa dibilang hutan kecil ya. Di sana itu ada seperti cahaya yang sering muncul dan hanya baru beberapa malam ya Pak Mas Gana? 4 hari. 4 hari ini muncul cahaya dari itu yang kelihatan gubuknya. Ada lagi merah, warnanya kuning, biru, putih. Ya, dan di sana itu sudah gunung sawah. Perbukitan. Tidak ada kampung, tidak ada jalan. Kalau misalnya di sana itu ada jalan, bisa jadi itu cahaya motor. Kalau misalnya ada kampung, berarti lampu rumah warga. Tapi ini aneh, sering muncul cahaya dan warnanya ada 4 ya, merah, 4 warna. kuning, putih, biru. Baru terjadi 4 hari. Dan siang hari nyenan cek nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Hanya pohon-pohon ya. Ya, di sebelah baratnya pohon itu malahan kosong, nggak ada tanaman. Nggak ada tanaman. Tapi untuk ke lokasi becek banget ya. Tapi kalau agak Nah itu gini mulai muncul ya. mulai muncul. Kalau udah agak malaman dikit jam 8 ke atas itu bisa banyak. Oh banyak. Ya, cahaya banyak. Tambah besar cahaya. Makom leluhur. Ada makamnya di situ. Ya, balik pohon. Oh, mungkin cahaya itu dari makom Ya, mungkin ya. dari makom. Pasti kamera kok nggak muncul ya? Nanti Mas, kalau udah gelap ya? Itu banyak udah kayak lampu diskotik. Kita cek yuk, kita cek ke sana yuk. Oke. Nah, kita akan mencoba membuktikan sumber dari munculnya cahaya yang ada di sebuah hutan kecil di pinggir desa. Apakah benar itu cahaya motor? Nah, ini ada jalan. Oh, bukan ada jalan ya? Enggak ya? Enggak, di jalan setapak aja. Oh, jalan apa aja? Takutnya motor gitu loh. Oh, malam kan enggak ada, Mas. Oh, enggak. Kami mau pulang. Pulang ya. Tapi jalan nggak melintas sana ya? Ini aneh banget ini. Bisa lewat nanti? Enggak. Iya. Lewat galengan gitu, nggih. Enggak. Nah, kalau yang ini persawahan, tapi kalau yang sana itu hutan ya. Dan ada makom leluhur. Yang pertama melihat siapa? Sinar itu Mas Gianto ya? Padahal rumahnya di situ, Pak. Kemarin-kemarin nggak ada. Ya, enggak ada. Ini ke makam juga Mas Gianto? Oh, sekalian aja ya? Sekalian ke makam. Iya. Gak apa kan? Iya, makam ya. Kita lihat aja, nggak usah itu. Ya. Bukan plastik ini, Mas Gianto. Ini plastik ini. Ya, plastik. Plastik gambar. Takutnya pantulan dari cahaya ini. Bukan. Bukan? Bukan, karena sebelumnya juga enggak ada. Oh, sebelumnya nggak ada ya? Nah, ini penasaran ya teman-teman ya. Jadi kita harus melewati matang sawah ini untuk menuju lokasi sumber dari munculnya cahaya misterius di Gerumbul ya, orang sini mengatakan. Tahu
punden ya. Aman. Ini kan lokasinya mas. Kan gak ada rumah mas. Gak ada rumah, gak ada Oh, jalan mas. iya iya iya. Iya iya betul betul. Jadi Cahaya itu kalau misalnya di sini ada kampung, ya kan, itu mungkin bisa jadi rumahnya warga. Kalaupun ada jalan, ini jalan cuma jalan pematang sawah, nggak mungkin motor lewat sini ya. Oh iya, aneh banget ya. Ini cahaya itu ada yang naik turun. Naik turun sampai ke atas juga ya. Ya terbang berombak-ombak gitu. Dan warnanya beda-beda ya. Aneh banget ya. Nah, kita sudah buktikan bahwa memang di sini tuh nggak ada perkampungan ya, jauh. Ada pun di sana agak sana, jauh. Nah, motor kan toko kene kan sih mungkin biru warnane. Kan ono kene. Kejauhan kalau jalan sana, Iya. kejauhan. Ini sayangnya di sini kok. Ini sungai ya, ini sungai ya. Ini mas. Iya. Dan sinarnya kan di ini. Iya di sebelum sungai ya, di sebelum pohon lah. Langsung cahaya nih kono ya masih karo kono. Enggak, kejauhan kalau sana. Iya. Sangat jauh, enggak nampak, jauh banget. Ya ditingguli itu masuk apa le? Ono kemana? Ya, Lebat. Nah. Sini, Mas. Ada yang sini tadi. ada. Satu. Oh, Satu. sini ya. Nah, sebelah sini. Oh, jatuh sini. Ya. Pernah nggak ada orang yang kesurupan atau apa di sini? Ya kalau di sini ya, Ini di area sini maksudnya. Pas enggak ada Mas. nggak ada ya. Ini kan kelihatannya memang angker ini, sungai terus ada pohon-pohon. Yang kemarin suara kuntilanak kan sini Mas. Suara kuntilanak Ya. di Ini. sini. Ini. Itu. Ya. Situ nih. Oh, situ. Ya. Ini rumah jenengan kan yang di sana ya, Ya. di itu kelihatan lampunya tuh. Hmm. Terdengar banget ya dari rumah jenengan ya. Dari pondok tadi ya? Oh pas di pondok itu Ya, jenengan. orang 3. Saksinya nggih. Ngeri, merinding aku. Dan itu cahayanya juga naik turun. Ada yang naik turun. Lebih Ya. setara pohon gitu. Ya, ada yang di atas pohon. Dan makamnya ini yang mana? Yang itu. Oh, itu tengah sawah itu. Oh, kita nanti akan ke sana ya. Ada makam sesepuh atau orang yang babat alas ini. Jadi sini tuh masih ikut suku Osing ya, Mas. Suku Osing. Asli suku Osing, yang dimana suku Osing itu masih sangat memegang tradisi kuno, yang penduduknya tidak ada yang merantau nggih. Lebih memilih kumpul. Makan nggak makan yang penting kumpul. Dan juga tadi kita sepil juga ada tradisi unik yang namanya keboan. Satu desa kesurupan. Nggak semua ya. 26, 30 lah. 30%. 30 orang. Itu di 1 tahun sekali pasti kesurupan. Ya. Kesurupan massal teman-teman. Itu toko bunga masuk kapan boleh? Enggak kelihatan. Sedangkan itu kan ada birunya. Warnanya kalau lampu kan cenderung ke sinar putih atau kuning ya. Itu biru. Ya. Sampai jam setengah 3 Subuh. Oh. Tapi kalaupun misalnya itu lampu sudah dari tahun-tahun kemarin pasti jangan lihat kan. Iya. Ini kan baru 4 hari ya. Lihat saya Mas. Baru 4 hari ini. Iya. Yang pertama waktu jam 5 sore itu kelihatan ya, dari tanaman saya apa? Ya. Ayo Mas duluan. Nggak apa-apa. Aman. Pak, toko jadi. Enggak tahu.
Dan yang paling Banyuwangi itu paling terkenal kuat santetnya itu suku Osing ya. Suku Osing ya. Jangan macam-macam kalau di sini teman-teman. Sampai dikasih kopi nggak diminum santet. Apalagi ngutang. Ada yang coba-coba suruh kesini. Iya, yang penasaran boleh ngutang kopi, ngutang rokok sini. Oh. Oh. Kenapa ya makamnya kok nggak di apa di tengah gitu? Memang dari dulu ditemukan di situ nggih? Mungkin dulu ini perkampungan gitu. Mungkin ya, perkampungan kuno nggih. Masih Majapahit nggak sini? Pahit. Majapahit ya? Belambangan. Belambangan itu negara bawahan. Jadi, Dan bahasa Osing itu apa Mas? Yang jangan cerita mirip Purwakarta Tengger. Ada agak apa ngapa-ngapa gitu. Rika. Iya, iya. Riko. Tuh, Mas. Oh, ini makamnya. Nah, itu makam leluhur suku Osing yang memang berada benar-benar di tengah sawah. Ya, gak jauh juga sih dari kampung, Mas Ali. Oh, dibuatkan rumah-rumahannya. Cukup. Mas. Ih, jembatannya ngeri. Hanya satu. Ini makom. Oh, ada berapa makom? 2. Ada 2 makom. Saya keliling. Yang diduga ini makom leluhur suku Osing. Ritual kebuan. 2 ini mungkin suami istri ya? Ya. Suami istri. Nah, ini teman-teman, ini makam suku Osing yang dimana mungkin ya Mas Gianto ya, sumber cahaya tadi bisa jadi keluar dari sini. Jadi keluar. Jadi saya pernah Mas. Ini mulai bau harum Mas. Bau harum. Jenengan? Iya sini. Dulu saya pernah lihat sini Mas. Apa itu? Kayak harimau. Matanya satu keluar dari sini. Harimau? Ya. Bermata satu? Ya bermata satu. Keluar dari sini. Dari area Iya dari area sini. Oh, dari area sini. Insya Allah. Ini ya warga ya yang buat ini ya. Kalau ngapunten ya Mas Gianto ya. Kalau melihat dari ukurannya agak pendekan dikit ya. Ya ini kan cumaan Mas. Diperbaharui. Dulunya kan tidak gini. Oke. Terus diperbaharui. Ketenger gitu ya. Ketenger ya. Keramiknya. Dulu nggak gini. Waktu ditemukan ya, tuh kayak ditemukan masih gundukan tanah itu. ada nisannya juga ya. dari batu. Dari batu andesit. Ya, dari batu biasa tuh. Batu kali. Ya. Dan ada juga diduga juga 2 makam ya dulu. Iya, 2 makam. Yang satu yang sana termasuk Mas. 2 makam. Ada lagi? Kirakan lagi sana. Tapi yang punya tanah enggak mau. Enggak mau dibangun. Gini, ya. Oh, yang punya sawah enggak mau ya. Ya. Oh, berarti ada 4 makam. Ya. Termasuk katanya yang sebelah timur itu tempat pusaka. Tempat pusaka. Sebelah timur. Sebelah timur. Tempat atau makam pusaka gitu ya. Makam pusaka. Iya. Kayak gudangnya pusaka lah. Oh gitu. Nah ini sangat kalau kita tarik lurus itu tepat
yang hampir kelihatan cahaya tuh bisa dari sini ya. Ya. Nah, sana ya. Dan selain kemunculan apa harimau, Mas Gianto, apa yang warga sini pernah melihat di area sini? Kesaksian warga. Yang pernah saya dengar itu ya dari yang sering sini ada ikan besar sini Mas. Hah? Ikan besar yang masuk akal. Yang Ini? masuk akal. Got ini? Ya besar ikannya. Loh, ini kan gotnya kan kecil ya, Mas. Tapi ikan besar kan nggak masuk akal. Ikan apa itu? Jenis apa itu, Mas? Kayak lele. Kayak lele. Ya. Besar. Terus ditangkap? Ya enggak. Udah tahu dia. Oh, hanya melihat saja ya ikan ya. Mungkin jelmaan gitu. Terus dibiarkan saja ya. Padahal ini airnya juga nggak begitu Besar. iya deres. Dari Kalau sana itu Mas, ini ya. mana? Ini. Ya. Oke. Orang yang bongkok, rambut panjang, wajahnya serem nih. Sini. Di gubuk itu? Ya, Di gubuk. area situ ya? Sana, yang sana tuh. Oh. Bongkok Nah, perempuan apa laki-laki? wajahnya enggak Nggak kelihatan ya. Ya. Itu yang melihat siapa? Saya sendiri. Oh. Malam juga, malam Ya, hari. malam sekitar jam 10 ke atas. Kalau situ ada genderuwo, pernah saya lihat berapa kali. Tadi kita lewat situ ya? Ya. Oh. Terus sini ada kayak monyet ya. Cuma monyet Hanuman gitu. apa asap tapi berbentuk manusia. Asapnya menyerupai manusia. Ya. Ya. Oh. Kalau asapnya masuk ke punggung saya ini. Ngikut gitu sampai sekarang. Orang berapa yang menyaksikan? Orang 3. Kalau tidak salah orang 3. Kejadiannya itu. Iya. Jadi asap itu tiba-tiba masuk nempel gitu sama jenengan ya. Oh. Terus apa yang jenengan rasakan setelah asap itu masuk gitu? Ada perubahan dari fisik Ya. atau batin seperti apa? Tiba-tiba kebal atau bisa terbang atau gimana gitu Mas Gianto? Gini, kalau terasanya itu agak berat gitu. Berat. Saya Di- dengar tadi suara sini. Enggak. Jadi Mas Gianto ini sedikit banyak juga apa Mas Ali namanya linue ya? Iya, punya indra keenam itu ya. Dikit lah Mas. Enggak. Mau ngomong banyak lah. Iya. Karena kita nggak dengar apa-apa. Jangan cerita yang aneh-aneh satu. Serius. Ya, kalau ingin mendengar, merasakan yang aneh-aneh dari pondoknya Mas Sugi itu tadi kita misalkan stay beberapa menit, 15 menit, 30 menit mungkin kita udah bisa dengar Itu rasakan ya. yang aneh. Nanti kita ke situ. Oh. Sekitar 1 jam. Jalannya becek gitu loh Mas. Enggak, dari yang sebelah selatan. Enggak becek. Enak-enak jalannya. Sampai itu udah medium-medium. Iya. Sebelah sana. Ini Timur. enggak, ini kan suatu hal mistis yang kita apa ya, kita alami, kita lihat tadi di awal kita melihat cahaya. Mungkin nanti malam bisa kita lebih perjelas lagi kemunculan cahaya kan gitu ya. Iya betul. Di perkampungan Osing ya teman-teman, suku Osing yang ada di Banyuwangi. Tepatnya di desa apa ini? Desa Alian, Dusun Sukodono, Desa Alian, Sukodono, kecamatannya Roko Jambi, Roko Jambi ya, Kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi. Mungkin pemirsa paham banget ya dengan namanya suku Osing yang dimana suku bisa bilang suku tua ya di tanah Jawa ya, yang masih Mojopahit ya dulu ya, dan leluhurnya juga terkenal sakti, apalagi santetnya. Peletnya juga ya. Kalau mau santet pelet ini pawangnya santet, pawangnya pelet ini teman-teman ya Mas Gianto ini. Dan kita sudah, yuk kita kembali. Ya. Kita sudah berhasil. Ada dengar kayak auman harimau. Jangan, ayo Udah kita. dengar. Udah. Ayo sama maju dulu. Iya. Saya mau permisi dulu. Oh, enggak. Monggo. Semakin lama di sini saya agak semakin merinding, jadi ya kita hanya membuktikan lah sumbernya dari mana itu. Ternyata mungkin kemungkinan di sini cahaya tadi. Mas antar nggak Mas Gianto tadi? Mas Ali, bawa ya. Nanti kita lewat yang ke tempatnya genderuwo. Ya, tunjukkan sekalian mana tempatnya nanti ya, Mas Gianto.
ada kemunculan genderuwo. Nah, ini penasaran. Jangan di-skip dulu teman-teman. Kita menuju ke tempat yang dimana tadi Mas Gianto menyampaikan ada penampakan genderuwo dan asap yang berbentuk manusia yang katanya nempel di punggung. Aman nggak ketempelan Mas Ali? Dan merinding dok. Waduh. Aduh. Ini juga kuburan bukan Mas Ali? Bukan ya? Tapi memang luar biasa sih namanya suku Osing ini. Orangnya sakti-sakti. Saya semalam dapat cerita juga Mas Ali. Bukan dari spiritual yang lelaku di Alas Purwo. Itu katanya kalau bertamu di suku Osing, kalau kita dikasih suguhan kopi ya, kalau kita lihat di dalam air atau di dalam kopinya tuh nggak ada bayangan kita, jangan diminum. Katanya gitu, bener? Oke, masuk. Bener? Ya, Oh, ini loh, Mas. Gimana? Saya tadi tempat Hah? jelmaan apa? mana? Monyet ini. Mana? Ini. Waktu saya duduk orang Hmm. tiga, saya pas di sini, teman saya sini. Waktu lewat sini, monyetnya kecil tapi ekornya panjang. Terus ada apa? Kayak asap berbentuk manusia, langsung masuk. Di sini juga ya? Mana? Mana bentuknya? Pohon mangga, Dari sana? ya. Masuk ke kuburan cuma 2 langkah. Loh, besar banget berarti. Iya. 2 Kalau langkah. orang yang kata saya rambut panjang apa Bongkok. ini ya. Oh itu, Ya, sini ya. di situ. Kalau kita duduk agak lama mungkin bisa keluar. Oh, jangan. Saya pendatang soalnya. Iya dan merinding. Jadi ya adaptasi juga sih. Saya merinding bener ini Mas Gianto. Udah 3 kali Mas. Jenengan yang tahu. Aduh. Cuman Mm-mm. yang satu orang ngobrol, Hmm. yang satu bau harum. Pak Warum. Kita tadi nggak bawa dupa ya ke situ ya. Insyaallah. Iya. Ini kita di lokasi sumber cahaya nggih, Mas Gianto nggih. Dari mulai sini jalan cahaya biru, jalan ke sana. Dari sana berubah merah, jalan ke sana. Terus yang ada yang sini agak kayak lampu, itu merah. Itu termasuk kayak Ganespati. Banaspati. Itu agak bahaya itu Mas. Yang katanya nyucup bon-bonan itu. Bukan? Enggak. Kemamang. Ya kayak sama kayak itu Mas. Kemamang. Ya, kayak api itu Mas. Api. Terus yang situ tadi di bendungan itu kuntilanak. Yang jinan itu ya, di pojokan tadi ya. Suaranya nangis apa? Tertawa ya? Ya tertawa sama anak kecil-kecil, orang anak mandi sama orang dewasa. Di bendungan itu. Dam ya, termasuk Ya. dam. Ya kalau sumber saya memang dari sini. Di sini ya pusatnya ya. Saya lihat jangan sepatunya dari sini. Oh, di situ. Yang merah itu. Iya, tembus sana. Yang kalau biru, ya ini dah lewatnya. Sana, dari sana, pindah lagi ke sini. Tapi berubah, waktu balik dia berubah. Berubah ya. Dan rumahnya jenengan tuh yang kelihatan lampu itu ya. Pojok itu ya. Tuh, teman-teman ya. Nah, ini ke sana nggak bisa Mas Gianto? Bisa sih. Tapi hati-hati. Oh iya, becak ya. Mas sampai nyari apa Mas? Nyari apa Mas? Mas Ali? Mas, nyari apa sampean? Nggak ada. Ayo Mas. Sampean kalau lewat situ Mas, bisa? Oh sering kesini berarti. Ada yang bilang ini mah jalannya udah, Udah. tapi udah besar putih warnanya. Induknya situ. Itu Oh, namanya pohon lo. lo. Iya. Mas Gianto pernah mendengar cerita nggak bahwa di persawahan ini dulu bekas perkampungan kuno gitu? Pernah dengar cerita nggak dari nenek moyang, dari kakek nenek gitu? Ya, kalau Nggak. dari sawan sih, dan yang lihat ini, enggak perkampungan gaib. Perkampungan kak emang? Iya, dari kuburan tadi, Oh,
ke timur itu full Hmm. perkampungan Jawa. Ya. Ya. Itu ada yang buktikan enggak satu orang, orang banyak. Hmm. Termasuk ada yang waktu itu yang mau dibawa, terus dia sadar, dilihat, oh ternyata sawah. Sawah ya. Tapi kalau tidak sadar mungkin dia ikut Masuk ya, masuk ke alam gaibnya ya. Ini badan mulai panas, Mas. Iya, Ada yang keluar. Enggak. Tapi Iya. sampai jangan takut, Mas. Iya. Kalau dengar Satu orang yang agak merindingan loh, Mas Ganta. mulai ada yang keluar.